Boleh agak maju Ibu. Boleh agak maju sedikit Ibu. Maju. Ya, kemajuan Ibu lawan Bu. Maju sedikit boleh. Mau gantian apa sama jadi satu? Gantian aja Ibu. Aja. Iya, pertama-tama saya mewakili pimpinan dan seluruh anggota Komisi 4 menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas musibah yang terjadi yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera, khususnya Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Aceh. Semoga para korban mendapat tempat yang baik di sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan dan korban-korban yang lainnya segera mendapatkan bantuan sehingga bisa segera terlepas dari penderitaan ini. Kemudian hari ini kami melakukan rapat kerja pertemuan dengan Kementerian Kehutanan untuk membahas mengenai bencana yang terjadi di Sumatera ini. Intinya kami minta kepada Kementerian Kehutanan untuk menghentikan segala pemotongan pohon illegal logging, baik legal maupun ilegal, yang nyata-nyata merugikan masyarakat. Kita lihat sendiri pohon-pohon yang begitu besar, yang perlu puluhan tahun, ratusan tahun untuk sebesar itu dipotongin oleh orang-orang yang tidak punya perasaan gitu ya untuk motong itu, dan yang untung tuh ya mereka sendiri, rakyat tidak mendapat keuntungan apa-apa dari pemotongan itu. Kita minta supaya kementerian untuk menghentikan ini. Kemudian dan mencari tahu, menghukum siapa-siapa saja yang menyebabkan pohon, batang-batang kayu yang sampai segitu banyak memenuhi aliran sungai maupun laut ya, pantai itu ya. Jadi kami minta supaya itu ditindak, dan terutama juga mengenai pembukaan lahan untuk baik itu perkebunan atau pertambangan itu dikaji lagi amdalnya, jangan main kasih aja. Kami mendukung kementerian untuk menindak siapapun yang membuat kerusakan ini. Nggak usah takut apakah itu di belakangnya ada bintang-bintang, mau bintang 2, 3 atau berapa, itu kami mendukung kementerian supaya ditindak dan tidak terjadi lagi. Tidak hanya di 3 daerah yang dilanda bencana ini, tapi juga di seluruh Indonesia. Saya rasa itu. Kemudian kami juga dari Komisi 4 akan membentuk panja alih fungsi lahan. Jadi untuk supaya bisa membahas lebih lanjut lagi apa-apa ke depannya yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Saya rasa itu. Bu Titi, ini kan tadi Pak Menteri juga mengatakan sudah mencabut 12 izin perusahaan. Nah, ini dari Komisi 4 sendiri, penegakan hukum apa yang seharusnya dilakukan Kemenhub agar hal ini tuh tidak terjadi lagi, Bu? Kalau hanya mencabut izin kan ini kurang kena gitu untuk perusahaan-perusahaan yang bandel gitu. Ini gimana, Bu? Ya tentunya sesuai hukum ya, beliau dari kementerian mencabut, tapi kalau yang memang merugikan sampai rakyat seperti itu ya penegak hukum yang lainnya juga harus bertindak. Dari aparat juga harus bertindak. Artinya tadi kan Pak Menteri juga mengakui bahwa Kemenhub ini menjadi salah satu yang berkontribusi dalam banjir bandang. Artinya ini memang ada pembiaran yang dilakukan oleh Kemenhub ya Bu ya, untuk yang menyebabkan akhirnya terjadi banjir bandang ini. Ya kita lihat ini kan tidak terjadi semerta-merta karena setahun terakhir ini saja. Ini terjadi sudah akumulasi dari segala perusakan hutan kita yang terjadi selama ini. Jadi ya itu dia. Jadi kalau mau bilang moratorium itu kan di stop sementara. Nanti bisa dihidupin lagi. Kami maunya supaya itu
tidak ada lagi penebangan. Udahlah itu pengusaha-pengusaha itu cari makan tempat lain, tanam padi, kayak tanam jagung, apa yang lain-lainnya bisa dikerjakan, jangan tebang-tebang lagi pohon kita. Nanti setelah kita, ini kan sebentar lagi kita hanya waktu kita tinggal 1 minggu lagi untuk habis itu reses ke depan, begitu buka masa sidang baru kami akan mulai. Apakah ada pertimbangan dari Komisi 4 untuk merevisi Omnibus Law atau UCK yang menghapus ketentuan minimal 30% kawasan hutan di daerah aliran sungai? Apakah ada pertimbangan untuk revisi pasal tersebut, Bu? Segala sesuatu yang merugikan masyarakat, apakah itu undang-undang atau apa, tentunya kami sebagai wakil rakyat menginginkan untuk itu diperbaiki untuk kepentingan masyarakat banyak. Terima kasih. Oke, baik. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Komisi 4, Bapak-Bapak Wakil Ketua, dan juga tentu seluruh anggota Komisi 4 yang menjadi mitra kami, yang selama ini juga memberikan masukan, ya, saran, kritik. Yang kedua, ucapan terima kasih juga tentu untuk publik, ya, pada masyarakat. Saya dididik sebagai aktivis dan akademisi, saya tidak anti kritik, tidak anti dievaluasi, kritik tegas sekalipun. Kalau lihat media sosial saya banyak komennya, sama sekali saya perintahkan tidak boleh ada yang dihapus. Karena bagi saya ini adalah justru harapan, ya. Kritik itu adalah harapan, kritik itu adalah motivasi. Tentu kita berharap kritikan atau bahkan kemarahan itu pada ujungnya nanti akan menjadi partisipasi yang lebih produktif, ya. Dengan Pak Omen, sorry. Jadi supaya insya Allah nanti sektor kehutanan kita lebih baik. Ketiga, tadi sudah saya sampaikan di depan rapat Komisi 4 dan mungkin tadi teman-teman juga hadir semua menyaksikan. Saya mengatakan saya diperintah oleh Pak Presiden Prabowo Subianto itu 2. Pertama jaga hutan, kedua harus berani. Bab pertama tentang jaga hutan, saya berusaha sekuat tenaga dengan apa yang saya miliki, ya, pengalaman saya di birokrasi, di Wamen ATR BPN maupun di OIKN, pengalaman lapangan saya sebagai aktivis dan juga akademisi, saya maksimalkan untuk menjaga hutan. Dan teman-teman tahu di bulan Februari, 3 Februari ketika itu bagian dari berbenah sektor kehutanan, saya sudah mencabut 500.000, ya, setengah juta PBPH. Dan bagian dari menjaga hutan itu saya sudah sampaikan tadi juga, saya nanti perlu bertemu langsung dengan Pak Presiden tentunya. Makanya angkanya saya tidak sebutkan secara pasti karena nanti tentu tergantung evaluasi, ya. Ada sekitar 20 perusahaan dengan luas sekitar 750.000 hektar, ya, yang nanti akan saya cabut izinnya. Selain dari itu, tadi saya sudah sampaikan juga khusus untuk yang tadi 750.000 itu se-Indonesia, termasuk di 3 provinsi terdampak banjir. Berikutnya, kami sudah mengidentifikasi ada 12 subjek hukum perusahaan yang terindikasi, ya, sekali lagi terindikasi berkontribusi terhadap banjir. Dan oleh karena itu dari kemarin Gakum kami sudah berada di lokasi dan saya kira dalam 1-2 hari ke depan sudah ada penegakan hukum yang kami berikan. Jadi sekali lagi keberanian, ya, Pak Prabowo memberitakan saya untuk berani. Dan alhamdulillah Pak Prabowo membentuk Satgas PKH. Dan dengan Satgas ini keberanian kami untuk menertibkan hutan jauh lebih baik. Contoh Taman Nasional Tesonilo yang sekarang viral.
belum ada Menteri Kehutanan yang menginjakkan kaki di Taman Nasional Tesonilo. Alhamdulillah saya ke sana dan dengan Pak Wamen bahkan udah ke sana juga nanam. Kita berharap rumah gajah Sumatera, gajah domang ya, yang jadi ikon di Taman Nasional Tesonilo itu, yang sekarang hanya memiliki 12.000 hektar ya, habitat mereka untuk makan, untuk mencari, untuk melakukan berkeliling mencari makan. Insya Allah di Desember ini ya, paling lambat akhir Desember nanti kita mulai bisa merealokasi secara damai para petani kebun sawit di sana, dan akhirnya nanti kita punya minimum 31.000 hektar dulu ya. Yang kemudian nanti sisanya sekitar 50.000 lagi secara persuasif akan kita komunikasikan dengan masyarakat ya, agar sekali lagi perintah Pak Presiden apa yang menjadi hak satwa, karena beliau seorang pencinta satwa ya, akan diberikan kepada satwa. Teman-teman masih ingat bahkan beliau mendonasikan ya, awalnya 20.000 tapi sekarang dia bilang 90.000 ya, untuk kemudian untuk koridor gajah di Pesangan Aceh. Yang lain tentang apa isu tentang dari mana asal kayu yang ikut hanyut ya, di banjir kemarin ya. Mungkin dalam waktu 1 jam lagi saya akan bertemu dengan Pak Kapolri. Saya sebenarnya sudah berkomunikasi dari beberapa hari yang lalu ya, tapi mencocokkan waktu yang belum bisa. Tapi tim sebenarnya sudah bergerak di bawah. Kami sudah punya MOU sebelumnya untuk menjaga hutan kita secara bersama-sama. Nanti Gakum dengan Kabar Eskrim, tapi kemarin juga ada dari Pak Pratikno ya, dan dari Pak Menko Pratikno, Pak Mensesnek, Pak Sekap, Mensekap juga sudah mengatakan, Pak Sekap untuk juga Satgas PKH ya. Jadi nanti tinggal diintegrasikan apa yang sudah kami kerjakan bersama dengan Satgas PKH. Insya Allah misteri tentang kayu itu dari mana akan segera terungkap, dan kita akan, apabila ada indikasi pidana tentu kita akan tegakkan sekuat-kuatnya, seadil-adilnya. Yang lain apa? Silakan. Yang 12 tadi itu perusahaan mana saja? Oh, saya belum bisa sebutkan karena ini masih proses hukum ya. Nanti kita Berarti itu sampaikan. hanya dicabut izinan dan nanti penegakan hukumnya akan seperti apa Bang untuk yang Nanti yang penting kita udah identifikasi ya, ada indikasi tadi pelanggaran hukum. Selanjutnya apakah 12, apakah berapa persisnya ya tentu nanti tergantung temuan di lapangan. Tapi identifikasi awalnya ada 12 subjek hukum. Iya. Yang terkait dengan lokasi banjir. Salah satunya TPL bukan Pak Menteri? Saya tidak bisa jawab ya nanti supaya lebih ini. 20 itu ada diantaranya yang di 3 lokasi ya. Jadi tadi juga saya sudah sebutkan ya. Pertama saya akan berhentikan izin PBPH untuk hutan alam dan hutan industri, hutan tanaman industri ya. Saya sudah katakan nih, saya setahun jadi menteri ini, saya tidak menerbitkan PBPH penebangan satupun ya. Yang baru ya, yang justru saya terbitkan adalah PBPH untuk jasa lingkungan atau RE, restorasi ekosistem ya, yang itu perdagangan karbon. Selatan tuh gimana Bang soal perizinan penebangan Ya, terakhir Oktober? di Tapanuli Selatan kemarin Pak Wamen kebetulan kenal baik dengan Pak Bupati ya, sudah kita klarifikasi, dan kemarin Bu Dirjen ya, saya hanya mengulang pernyataan Bu Dirjen karena beliau yang tahu persis ya. Pak Bupati itu pernah mengirim surat 2 kali ke kementerian, dan salah satunya memang mengusulkan agar diberhentikan tuh sipuhnya ya, sipuh penata usahaan kayu di daerah APL. Dan Bu Dirjen sudah matikan itu dari Juli ya, dan tidak ada satupun PHAT di sana yang aksesnya dibuka, aksesnya punya dibuka. Jadi kita mungkin maklum ya, beliau sedang menghadapi tekanan di bawah yang luar biasa ya. Tapi beliau malah mengirim surat di bulan November itu malah mengapresiasi apa yang kami lakukan. Tapi memang beliau mengatakan bahwa ada indikasi ilegal, yang ilegalnya masih jalan gitu loh. Jadi
sipuhnya sudah ditutup, artinya tidak bisa lagi mereka secara legal menjual. Tapi beliau mengingatkan kita masih ada tuh sepertinya bukaan gitu. Dan oleh karena itu waktu itu Gakum juga turun ya, dan ada salah satu ya, kita tidak lanjuti. Kemenhub ada target waktu untuk menyelesaikan yang juga merusak hutan di situ. Sesegera mungkin. Saya tidak punya deadline. Perintah saya kepada Dirjen Gakum sesegera mungkin sehingga terang benderang kepada publik. Ya, cukup ya. Makasih. Ya. Gimana? Ya tentu ya. Tadi di pertama di rapat saya mengulang kembali rasa sedih ya, bela sungkawa, duka mendalam ya terhadap saudara-saudara kita di Aceh ya. Kita tahu persis bagaimana sedihnya kehilangan orang yang kita cintai, dan oleh karena itu kita berjanji untuk bekerja lebih baik lagi agar bisa memitigasi hal serupa di kemudian hari. Caimin? Ya, Caimin WA saya, nanti saya lihatin kalau mau dibaca boleh. Tapi beliau mengatakan minta maaf kepada saya bahwa tidak itu maksud yang beliau maksudkan ya. Jadi dia mengirim surat dengan yang lain, soal tobat nasional itu bukan soal itu gitu. Tapi saya menghargai Caimin gentleman ya, minta maaf, dan saya kira sama anggota kabinet kita harus saling mendukung ya, saling ingat-ingatkan. Tapi tentu ajakan tobatnya saya kira saya terima ya. Semua orang saya kira harus tobat, kita tobat bareng-bareng ya. Masih. Tadi kan salah satu anggota di DPR juga bingung mencontohkan kabinet Filipina yang bisa mengatasi terus memilih untuk mundur. Ya. Nah, kira-kira komitmennya dari Pak Menteri gimana Pak untuk di Indonesia sendiri, apakah bisa diatasi atau gimana? Saya yakin ya, namanya kekuasaan itu milik Allah ya, dan itu hak prerogatif presiden. Jadi saya siap dievaluasi